Perkenalkan, kami dari kelompok informatika. Saya Navala Biasa Raden 18. Saya Taufik Hafidin, absen 33. Saya Mahendra Arya, nomor absen 13. Oke, jadi di sini kelompok kami ingin memaparkan strategi dan tahapan cyber security untuk aplikasi SafeBank. Untuk yang pertama, strategi cyber security untuk aplikasi SafeBank. Yang pertama, keamanan akun dan autentikasi. Autentikasi multifaktor atau MFA. Gunakan metode autentikasi tambahan seperti OTP dan biometrik untuk mengamankan akses akun pelanggan dan karyawan. Terus ada proteksi kata sandi. Terapkan kebijakan kata sandi yang kuat seperti kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Selanjutnya, pemantauan aktivitas akun menggunakan algoritma berbasis AI untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan pada akun seperti login dari lokasi tidak dikenal. Yang kedua ada ekspresi data, ekspresi end-to-end. Pastikan semua data seperti informasi pelanggan dan detail transaksi, deskripsi saat dikirim, in translate, dan disimpan at rest. Dekonisasi data untuk data sensitivitas seperti nomor rekening dan informasi pembayaran. Gunakan tokenisasi untuk menyamarkan data. Yang ketiga, keamanan transaksi, monitoring real time, implementasi sistem pemantauan transaksi real time untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan, seperti pengiriman uang dalam jumlah besar secara tiba-tiba. Limit transaksi otomatis. Tetapkan batas transaksi harian untuk mencegah penyalahgunaan akun. Untuk yang nomor 4 bisa dibacakan oleh Naufal. Yang keempat ada perlindungan API. Gunakan API Gateway dengan autentikasi dan otorisasi berbasis token atau seperti OAuth 2. Batas akses API hanya pada pihak yang terpercaya dengan mekanisme rate limiting untuk mencegah serangan DDoS. Yang kelima ada sistem deteksi dan pencegahan ancaman. Firewall dan IDS atau IPS. Terapkan firewall aplikasi web atau WAF dan sistem deteksi atau pencegahan intrusi untuk memblokir serangan siber. Gunakan layanan intelijen ancaman untuk mendeteksi dan mencegah serangan siber terbaru. Yang keenam ada edukasi penggunaan dan karyawan. Edukasi pelanggan, beri panduan kepada pengguna aplikasi SafeBank tentang cara menghindari phishing, malware, dan serangan lainnya. Pelatihan karyawan, ajarkan karyawan untuk mengenali ancaman siber seperti email phishing atau manipulasi sosial atau social engineering. Yang ketujuh, backup dan disaster recovery. Buat backup data harian yang terenkripsi dan simpel di lokasi terpisah. Susun rencana pemulihan bencana, disaster recovery plan, untuk memulihkan sistem dengan cepat jika terjadi pelanggaran atau serangan. Yang kedua ada tahap implementasi cyber security untuk SafeBank. Tahap pertama, penilaian resiko, identifikasi aset utama data pelanggan, sistem transaksi, API. Lakukan analisis resiko untuk mengidentifikasi potensi ancaman seperti serangan DDoS, malware, atau kebocoran data. Yang kedua, tahap penyusunan kebijakan. Buat kebijakan keamanan data seperti pembatasan akses berdasarkan peran, role-based access control. Tetapkan standar encryption dan autentikasi yang wajib digunakan. Tahap ketiga, implementasi teknologi keamanan. Terapkan firewall atau IDS atau IPS, enkripsi data, dan teknologi autentikasi guna sistem manajemen log keamanan CIEM untuk memantau aktivitas. Tahap keempat, pelatihan dan kesadaran. Latihan karyawan dan mitra tentang praktik keamanan terbaik. Edukasi pelanggan tentang ancaman umum seperti phishing. Dampak negatif jika keamanan cyber tidak optimal. Yang ke-1 adalah kebocoran data pelanggan, kehilangan data pribadi seperti nomor rekening dan informasi kartu kredit dapat merusak
reputasi perusahaan. Yang kedua, kerugian finansial. Serangan cyber seperti pencurian dana atau transaksi palsu dapat menyebabkan kerugian besar. Yang ketiga, sanksi hukum. Pelanggaran regulasi seperti GDPR atau Undang-Undang Perlindungan Data lainnya dapat memicu denda besar. Yang keempat, penurunan kepercayaan pelanggan. Jika pelanggan merasa data mereka tidak aman, mereka mungkin beralih ke platform lain. Yang kelima, gangguan operasional. Serangan DDoS atau malware dapat mengganggu operasional perusahaan dan menyebabkan kerugian waktu dan uang. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, implementasi cyber security untuk aplikasi SyBank harus melibatkan teknologi, kebijakan, dan pelatihan. Dan pelatihan yang sinambungan. Jika semua langkah di atas diterapkan, Anda dapat melindungi perusahaan dari ancaman cyber sekaligus menjaga kepercayaan pelanggan. Apakah Anda ingin bantuan lebih rinci dalam salah satu tahapan ini? Oke, mungkin itu saja paparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.